Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Rosada Meyanti dari kelas Hukum Ekonomi Syariah D. Ilmu Rijalul Hadis. Rijal merupakan jamak dari kata rojul, artinya kaum pria. Toto Jumantoro mengemukakan bahwa ilmu Rijalul Hadis adalah suatu ilmu yang di dalam ilmu itu dibahas tentang keadaan-keadaan perawi, perjalanan hidup mereka, baik mereka dari golongan sahabat, golongan tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Sementara itu, Subihi As-Soleh memberikan pengertian rijal hadis sebagai berikut. Ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Dari pengertian-pengertian yang telah saya tuturkan, dapat dipahami bahwa ilmu rijalul hadis merupakan ilmu yang sangat penting posisinya dalam mengetahui kondisi para perawi. Karena dalam ilmu ini dijelaskan riwayat hidup perawi, madhab yang dipegangi, serta keadaan para perawi dalam menerima hadis. Pengertian ilmu al-jarhu wa ta'dil. Menurut bahasa, al-jarhu berarti melukai. Al-jarhu menurut istilah adalah menampakkan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya, serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya atau melemahkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya ditolak. Menurut bahasa, al-adlu berarti sesuatu yang menenteramkan jiwa, yang menunjukkan bahwa ia seorang yang teguh terhadap kebenaran. Al-adlu menurut istilah, adil adalah orang yang tidak tampak pada dirinya dalam urusan agama dan kehormatannya sesuatu yang dapat merusaknya. Oleh karena itu, ia diterima riwayat dan kesaksiannya apabila telah memenuhi persyaratan keahlian meriwayatkan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang segala keadaan para perawi dari segi diterima dan ditolaknya periwayatan mereka. Pengertian ilmu tahrij. Dari segi etimologi, perkataan tahrij berasal dari kata kerja transitif, kharaja yahruju kharajan, bermaksud keluar dari suatu tempat atau baik yang kelihatan ataupun maknawi, ke tempat lain tanpa mendhahirkan diri atau dengan mendhahirkan diri. Pengertian terminologi bagi tahrij merujuk kepada pemakaian para muhaddisin, dapat dirumuskan bahwa tahrij merujuk kepada berikut. Yang pertama, periwayatan hadis oleh para ahli hadis atau muhaddisin. Yang kedua, hadis kepada sumbernya serta dijelaskan nilai hadis dari aspek kekuatan atau kelemahannya jika perlu. Urgensi ilmu rijalul hadis. Secara eksplisit, penelitian atau kritik hadis selalu diarahkan pada kritik sanad atau kritik eksternal atau nakat al-khariji, dan kritik matan atau kritik internal atau nakat ad-dahili. Pada nakat al-khariji, kajian difokuskan pada kualitas para perawi dan metode periwayatan yang digunakan. Apakah kredibilitas para perawi dalam hadis tersebut diakui dan apakah adat tahammul dan adatnya menunjukkan bahwa itu otentik hadis Nabi. Realitas fokus kajian kritik sanad pada penelitian kualitas para perawi, maka keberadaan ilmu rijalul hadis tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertama, karena dengan ilmu ini terkuak data-data rijalul hadis yang terlibat dalam civitas periwayatan hadis dari masa ke masa semenjak zaman Rasulullah, baik dari segi biografi maupun dari segi kualitas rijalnya. Kedua, dengan ilmu ini diketahui pula sikap dan pandangan para ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para rawi yang menjadi transmitter hadis dan sikap mereka dalam menjaga otentisitas hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, ini yang paling urgent. Dengan ilmu ini, meski tidak secara langsung dapat diketahui kualitas dan otentisitas suatu hadis. Urgensi ilmu jarh wa ta'dil. Para ulama menganjurkan untuk melakukan jarh wa ta'dil dan tidak menganggapnya sebagai perbuatan ghibah yang terlarang. Alasannya karena untuk menjaga syariat bukan untuk mencela manusia. Sebagaimana diperbolehkannya jarh dalam persaksian, maka para perawi juga diperbolehkan bahkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak dan harta. Urgensi ilmu tahrij al-hadis. Bagi setiap peneliti hadis, tahrij merupakan kegiatan penting yang tidak boleh diabaikan. Tanpa melakukan kegiatan tahrij, seorang peneliti hadis akan kehilangan wawasan untuk mengetahui eksistensi hadis dari berbagai sisi. Sisi-sisi penting yang perlu diperhatikan oleh si peneliti hadis dalam hubungannya dengan tahrij ini meliputi pada kajian asal-usul riwayat.
berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu, dan ada atau tidak adanya korroborasi atau syahid atau muttabi dalam sanad bagi hadis yang ditelitinya. Beberapa pendapat tentang urgensi tahrij hadis, yaitu Tohan menyebutkan urgensi tahrij secara singkat, yaitu untuk mengetahui proses sampainya hadis pada sumber asli. Berbeda dengan Tohan, Mahdi hanya menjelaskan sebanyak 3 butir urgensi kegiatan tahrij, yaitu yang pertama untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti, yang kedua untuk mengetahui seluruh riwayat hadis bagi hadis yang akan diteliti, dan 3 untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan muttabi. Sebab dan sejarah kemunculan ilmu rijalul hadis. Awal perkembangan ilmu hadis sendiri dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu hadis itu sendiri selalu disertai dengan hadis, walaupun belum dinyatakan secara eksplisit sebagai ilmu. Pada masa hadis Nabi berjalan tanpa ada masalah yang berbenturan dengan tradisi, karena pada saat beliau bersabda sedang menenggelamkan dan menghancurkan persoalan masyarakat, dan pada saat yang sama Nabi tetap bertahan hingga keaslian dan tradisi masih sangat terjaga. Walaupun pada saat itu belum dianggap ilmu yang eksplisit, namun ada perintah di dalam Al-Quran untuk tidak menerima kabar dari orang fasik, maka dapat dikatakan bahwa kita dapat menerima berita yang datang dari orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kaitannya dengan hadis Nabi, yaitu kabar yang datang dari Nabi adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan, sehingga wajib bagi umat Islam untuk menerimanya. Sepeninggal Nabi pada masa-masa awal kekhalifahan Abu Bakar, kondisi para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena pada saat itu terkonsentrasi pada Al-Quran. Masa ini dikenal dengan istilah masa taklil ar-riwayah atau batasan riwayah. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi pemekaran sehingga banyak hadis palsu yang bertujuan untuk membenarkan apa yang dilakukan sekte-sekte yang terpecah tersebut, yang terkadang hadis-hadis tersebut bukan hadis yang benar, melainkan kata-kata yang mengandung tujuan politik. Maka untuk menghadapi keadaan tersebut, para ulama menghindarkan hadis dari pemalsuan. Salah satu upayanya yaitu pengecekan rihlah. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil sudah tampak pada masa Rasulullah, yakni tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Karena untuk mengetahui kualitas suatu hadis perlu mengetahui keadaan para perawinya. Secara ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu untuk menetapkan kebenaran perawi atau kedustaannya sehingga dapat membedakan antara yang diterima atau ditolak. Oleh karena itu, para ulama menanyakan pertama kali tentang keadaan para perawi, meneliti kehidupannya dan mengetahui segala keadaan mereka. Setiap yang lebih hafal, lebih kuat ingatannya, dan lebih lama menyertai gurunya. Rasulullah mencontohkan sendiri secara langsung sebagaimana sabdanya kepada Fatimah binti Qais yang menanyakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang tengah melamarnya. Adapun Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya atau suka memukul. Sedangkan Muawiyah seorang yang miskin tidak mempunyai harta. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, dan itu seburuk-buruk saudara di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Dua hadis di atas merupakan dalil al-jarh dalam rangka nasihat dan kemaslahatan. Selain riwayat-riwayat yang diperoleh dari Rasulullah tentang al-jarh wa ta'dil ini, banyak pula yang kita temukan pandangan dan pendapat para sahabat. Kita dapat menemukan banyak kasus di mana sahabat yang satu memberikan penilaian terhadap sahabat yang lainnya dalam kaitannya sebagai perawi hadis. Keadaan demikian berlanjut dan dilanjutkan oleh tabi'in atau tabi'in serta para pakar ilmu hadis berikutnya. Ilmu tahrij, ilmu ini tidak lahir secara spontan, tetapi ia berkait rapat dengan usaha untuk mempertahankan kemurnian dan autoriti hadis itu sendiri. Hadis sebelum ditadwirkan secara menyeluruh sangat memerlukan, malah dituntut supaya sanad hadis tersebut disebut sepenuhnya sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini tidak terdesak di kalangan generasi awal karena dekatnya jarak mereka dengan zaman nubuwah. Tambahan pula hadis-hadis ini dibawa oleh para sahabat yang disepakati keadilan mereka. Semakin jauh umat Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan zamannya, hadis semakin memerlukan kepada penelitian. Ditambah pula dengan meletusnya fitnah yang melanda umat Islam di penghujung pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, bermula dengan peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perkembangan ilmu rijalul hadis.
Awal perkembangan ilmu ini dimulai dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sepeninggal Nabi, ilmu ini diteruskan oleh kekhalifahan setelah beliau. Para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena pada saat itu terkonsentrasi pada Al-Quran. Perkembangan ilmu hadis selanjutnya yaitu pada abad kedua hingga abad ketiga pada masa itu, mulai ditulis dan dikodifikasi secara sederhana, terpisah, tidak dapat berdiri sendiri dan masih menyatu dengan ilmu lain, seperti ilmu hadis campuran dengan ilmu fikih dalam kitab Ar-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Masa keberhasilan ilmu hadis baru tercapai pada abad ketiga Hijriah yang ditandai dengan pesatnya penulisan hadis meskipun belum tercatat dan masih dipisahkan berdasarkan bab-babnya. Kemudian, puncak kematangan tradisi itu sendiri terjadi pada abad keempat Hijriah yang ditandai dengan pemantapan dan penghitungan ilmu hadis. Perkembangan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam, karena untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih perlu mengetahui keadaan perawi-perawinya. Ini cara yang memungkinkan ahli ilmu dan menetapkan kebenaran perawi atau kedustaannya, sehingga ia dapat membedakan antara yang diterima dan ditolak. Karena itu, para ulama menanyakan tentang keadaan para perawi, meneliti kehidupan ilmiah mereka, hingga mengetahui siapa yang lebih hafal, lebih kuat ingatan, lebih lama menyertai guru. Demikianlah ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Perkembangan ilmu tahrij. Berbagai bentuk karya hadis telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh besar hadis seperti Muwatta, Musnad, Jatni, Sunan, Musannaf, dan lain-lain. Tahrij hadis pada 3 kurun pertama hanya dalam bentuk para muhadis menyebut hadis beserta sanadnya sampai kepada Nabi, sama dengan mencatat dalam karya mereka atau dengan lisan yang disebut di halaqat al-hadis, yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh berkenaan atau kedua-duanya sekali. Ini adalah peringkat dibentuknya asasnya dan dianggap sebagai peringkat awal pertumbuhan. Tahap berikutnya adalah tahap di mana seorang muhadis membuat koleksi hadis yang diriwayatkan oleh guru-gurunya, lalu diteliti dan disemak tokoh yang sebelumnya yang meriwayatkan hadis tersebut seperti tokoh-tokoh dari kalangan kutub as-sittah. Tahap yang terakhir dalam perkembangan tahrij adalah dengan terhasilnya karya-karya yang dinamakan sebagai kitab tahrij. Nah, cakupan kritik. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal para perawi hadis. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang segala keadaan para perawi dari segi diterima dan ditolaknya periwayatan mereka. Ilmu tahrij yaitu menunjukkan atau mengemukakan letak asal-usul hadis pada sumber aslinya, yaitu berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan. Contoh penerapan ilmu rijalul hadis. Hadis riwayat Abu Daud memang paling relevan karena memuat pernyataan tegas bahwa fanatisme itu dilarang. Namun, ada beberapa penilaian negatif terhadap perawi hadis ini. Oleh karena itu, hadis ini tetap dianggap bermasalah sehingga tidak layak dijadikan sebagai pijakan hukum. Oleh karena perawinya yang bermasalah, hadis ini saya masukkan ke ilmu rijalul hadis. Contoh penerapan ilmu tahrij. Hadis Nabi yang berbicara tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tidak disertai mahram tampaknya merupakan hadis yang banyak dikenal di kalangan sahabat. Namun perlu ditegaskan dalam hadis-hadis tersebut secara umum tidak hanya menekankan keberadaan mahram melainkan juga mempertimbangkan persoalan radius jarak atau waktu tempuh perjalanannya. Berdasarkan rekaman secara periwayatan hadis yang disampaikan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Al-Baihaqi, dan lain-lain, hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain. Meskipun dalam karya-karya himpunan hadis yang dinilai sebagai karya induk yang 6, hanya 4 nama pertama ini yang disebut, itu pun masing-masing tidak sama secara sanad maupun matannya. Riwayat Ibnu Abbas hanya bisa dijumpai dalam Sahih Al-Bukhari dan tidak dijumpai sama sekali dalam Sunan An-Nasa'i. Contoh penerapan yang terakhir yaitu ilmu jarh wa ta'dil. Hadis yang telah ada di atas diriwayatkan oleh para pakar hadis kenamaan seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Meskipun dengan narasi yang tidak sama persis, ia dinilai sebagai hadis sahih, terpampang jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dua karya besar yang dianggap sebagai karya tersahih setelah Al-Quran. Nah, permasalahan gendut. Gendut itu buruk,
Pasti, bila memang mimpi kita hidup hanya untuk makan, apabila memahami hadis itu dengan cara yang sempit seperti lubang sedotan misalnya. Nah, hadis ini merupakan hadis ini merupakan hadis yang sahih dan bukan hadis yang ditolak, akan tetapi kita harus mengartikannya secara luas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.